Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian dengan NIM G0522024155. Di sini saya berdiri untuk membawakan materi presentasi kelompok saya, yaitu dari kelompok 11 dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Helmi Wijastuti SSI MSI selaku sebagai dosen pengampu di mata kuliah biologi dasar. Nah, yang pertama dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membawakan materi ini, yaitu sudah saya paparkan di sini adalah pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Klasifikasi ini membantu kita memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup serta memudahkan kita untuk mempelajari mereka. Sistem klasifikasi makhluk hidup terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat tertinggi yaitu domain hingga tingkat terendah yaitu spesies. Setiap tingkatan memiliki ciri yang lebih spesifik daripada tingkatan yang di atasnya. Sistem ini menggunakan nama ilmiah untuk menamai setiap spesies yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Next. Ini adalah pengantarnya, adalah Kanerkan Hayati. Dunia kita huni ini memiliki jutaan makhluk hidup, mulai dari yang berukuran sangat kecil yang biasa kita sebut sebagai makhluk hidup mikroskopis hingga yang sangat besar yang sampai saat ini yang kita ketahui yang masih hidup. Hewan terbesar di dunia adalah paus biru. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri khas dan karakteristiknya yang masing-masing yang unik dan sangat berperan penting dalam ekosistem yang ada di bumi. Tergantung dari ekosistemnya. Nah, untuk mempelajari kehidupan, untuk memahami rekapan ini, kita membutuhkan cara untuk mengorganisir dan mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Next slide. Ada sejarah dan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup telah berkembang selama berabad-abad lamanya. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, ilmuwan telah mengembangkan sistem klasifikasi yang sangat canggih dan akurat. Nah, ada 3 fase yang saya angkat di sini, yaitu di mana sistem klasifikasi dari sosok filsuf sekaligus ilmuwan di Yunani kuno yang bernama Aristoteles. Dia membawa pemikiran bahwa pembagian sederhana atau pengklasifikasian sederhana makhluk hidup itu dia berdasarkan habitatnya. Contohnya kayak dia tuh hewan darat, oh hewan darat. Dia hewan air ya hewan air ya, hewan udara ya hewan udara. Nah, ada yang namanya sistem klasifikasi Linnaeus. Nah, ini setingkat lebih kompleks dibandingkan sistem klasifikasi atau pemikiran dari Aristoteles. Yaitu klasifikasi Linnaeus dia menggunakan ciri morfologi dan berbasis hierarki. Dia menambahkan bukan hanya berdasarkan habitatnya saja, namun dia juga menambahkan ciri-ciri morfologi dan hierarkinya. Nah, setingkat dari atas paling canggih untuk yang kita gunakan pada abad ini adalah sistem klasifikasi modern. Dia berbasis pada data genetik, evolusi, dan anatomi. Ini di sistem klasifikasi modern ini sangat canggih karena kita menggunakan DNA dari hewan untuk mencocokkan DNA lain dengan DNA lain untuk mengklasifikasikan bahwa dia keluarga ini, dia ini. Nah, secara singkatnya, sistem klasifikasi Aristoteles yang sederhana merupakan awal klasifikasi makhluk hidup. Nah, sedangkan sistem Linnaeus adalah sistem yang lebih kompleks yang menambahkan tingkatan hierarki sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan makhluk hidup. Sedangkan sistem klasifikasi modern itu dia menggunakan data genetik, evolusi, dan anatomi untuk menciptakan klasifikasi yang lebih akurat dan detail. Next slide. Ada sistem klasifikasi binomial. Sistem klasifikasi binomial juga dikenal sebagai sistem penamaan binomial, merupakan metode standar yang digunakan dalam biologi untuk memberi nama spesies untuk makhluk hidup. Sistem ini ditemukan oleh ahli botanis Swedia Carl Linnaeus pada abad ke-18. Dalam sistem ini, setiap spesies diberi nama ilmiah yang terdiri dari 2 bagian, yaitu genus dan spesies. Nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies ditulis menggunakan huruf kecil. Kedua nama tersebut ditulis dalam bahasa Latin dan dicetak miring.
Sistem klasifikasi ini memudahkan identifikasi dan komunikasi ilmiah tentang spesies di seluruh dunia. Contohnya nama ilmiah adalah Homo sapiens. Contohnya di sini adalah Homo sapiens, di mana Homo adalah genusnya dan sapiens adalah spesiesnya. Sistem binomial sangat bermanfaat untuk mengelompokkan spesies berdasarkan karakteristiknya, memudahkan identifikasi dan pembahasan ilmiah tentang makhluk hidup. Nah, next slide-nya. Nah, di sini ada domain kehidupan. Domain bakteria meliputi berbagai macam bakteri, organisme prokaryotik yang terdapat di berbagai bakteri habitat. Bakteri memiliki peran penting dalam siklus nutrisi seperti dekomposisi dan fiksasi nitrogen. Beberapa jenis bakteri bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat itu apa? Ya, kita sebagai manusia yang memanfaatkan itu biasanya di pencernaan. Bagaimana makanan yang kita makan biasanya bentuknya itu padat. Setelah masuk di sistem pencernaan berubah jadi fases. Nah, itu salah satu bukti bahwa bakteri sangat bermanfaat bagi manusia. Namun, akan tetapi yang lain patogen dan dapat menyebabkan penyakit. Tidak semua bakteri itu baik. Namun ada juga bakteri yang kurang baik, menyebabkan kita demam, sakit dan terkena virus. Contohnya adalah Salmonella typhi, adalah biasa disebut juga sebagai virus atau bakteri tipes yang menyerang sistem pencernaan. Nah, ada domain archaea. Domain archaea juga merupakan organisme prokaryotik, tetapi mereka memiliki struktur dan biokimia yang berbeda dari bakteri. Archaea sering ditemukan di lingkungan ekstrim seperti mata air panas. Di gunung-gunung biasanya itu ada mata air panas. Nah, biasa juga ada hidup yang namanya domain archaea di sana. Ada juga di danau garam dan ventilasi hidrotermal di dalam laut. Ada yang ketiga adalah domain eukarya. Eukarya mencakup semua organisme yang memiliki sel eukaryotik, memiliki inti sel yang terbungkus membran. Eukarya dibagi menjadi 4 kerajaan. Ada Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Next. Nah, di sini adalah kingdom. Di sini ada Plantae. Kerajaan Plantae mencakup semua tumbuhan, mulai dari laumut hingga pohon. Mereka memiliki sel eukaryotik dan bersifat autotrof, menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, memiliki dinding sel yang kaku dan menghasilkan spora atau biji untuk bereproduksi. Ada fungi. Kerajaan fungi meliputi jamur, ragi. Nah, ragi ya, kita nggak jauh-jauh dari ragi. Kita kan membuat kue dari ragi. Nah, ada jamur lendir. Mereka semua adalah organisme heterotrof yang memiliki yang berarti mereka mendapatkan makanan dari organisme lain. Seperti pohon yang membusuk yang tumbuh jamur, nah mereka mendapatkan nutrisi dari pohon-pohon yang sudah membusuk, mengalami pembusukan tersebut. Dan memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin dan berproduksi melalui spora. Itu hal mendasar. Inilah yang hal mendasar membedakan ini dengan tumbuhan yang lain. Maka dia dibuatkan kingdom baru, yaitu kingdom fungi. Nah, ada animalia. Kerajaan animalia meliputi semua hewan. Mereka adalah organisme multiseluler, heterotrof dan bergerak sendiri. Umumnya memiliki jaringan saraf dan organ sensorik, serta berproduksi secara seksual. Ini kayak hewan anjing, tikus, kerbau, kuda nil, dan itu termasuk di animalia. Bakteria. Ada kingdom bakteria. Itu kingdom bakteria mencakup organisme prokaryotik uniseluler yang memiliki dinding sel dan beberapa menggunakan fotosintesis, dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti tanah dan air, berperan penting dalam sirkulasi nutrisi. Next, ada divisi, filum. Pengertian filum. Filum adalah tingkatan taksonomi berada di bawah kingdom. Filum digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki ciri morfologi dan anatomi yang serupa. Filum berfungsi sebagai pengelompokan yang lebih spesifik dibandingkan kingdom. Sebagai contoh, filum Chordata mengelompokkan semua hewan yang memiliki ciri tertentu seperti dadanya notor chordata di saraf dorsal, celah insang pada tahap embrio dan ekor pasca anus. Nah, ada kelas. Kelas lebih spesifik lagi. Kelas merupakan tingkatan taksonomi yang lebih spesifik dibandingkan filum atau divisi. Kelas mengelompokkan organisme dan dengan ciri-ciri yang lebih mirip, misalnya mamalia dengan rambut dan kelenjar susu. Nah, ada pembagian kelas. Ada beberapa contoh pembagian kelas dalam hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah hewan, di hewan itu ada mamalia, contohnya adalah kucing, anjing, paus, kelelawar. Di hewan juga ada namanya reptil, yaitu pembagiannya ada contoh hewannya adalah kadal, ular, dan kura-kura.
Sedangkan Aves itu adalah burung-burung dan Pisces adalah ikan. Contoh kelas dalam tumbuhan ada Magnolopsida di Coledonae, tumbuhan berbunga 2 kotyledon. Lilipsoida adalah tumbuhan yang berbunga dengan 1 kotyledon. Nah, ini perbedaan mendasar ini, ada 2 kotyledon dan 1 kotyledon. Nah, Bryopsida adalah lumut sejati, tumbuhan non-vaskular. Perretsubsida adalah tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan vaskular tanpa biji, misalnya paku suplir dan lain sebagainya. Dan tak lama-lama lagi kita sudah ada di ordo. Nah, tingkat klasifikasi ordo merupakan klasifikasi makhluk hidup yang berada di bawah kelas dan di bawah kelas atau filum, dan di atasnya famili. Ordo mengelompokkan beberapa famili yang memiliki ciri serupa, seperti contoh ordo Primates, dan yang mencakupi famili Hominidae, manusia dan kera besar, dan famili Cercopithecidae temunya. Ciri umumnya itu dia memiliki makhluk hidup yang bergabung dalam satu ordo memiliki ciri umum yang lebih spesifik dibandingkan makhluk hidup yang berada dalam kelas yang sama. Misalnya ordo Carnivora yang terdiri dari hewan pemakan daging, memiliki taring yang tajam dan cakar yang kuat untuk menangkap mangsanya. Kenapa dia menangkap mangsa? Ya untuk keberlangsungan hidupnya, untuk makan. Nah, apa sih pentingnya ordo? Pembagian makhluk hidup dalam ordo sangat penting untuk memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Melalui klasifikasi ini, para ahli dapat mempelajari evolusi dan penyebaran makhluk hidup secara detail. Nah, next kita sudah berada di kesimpulan. Nah, tak terasa kita sudah berada di kesimpulan. Nah, saya di sini menyimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah ilmu yang sangat penting memahami keragaman makhluk hidup di bumi. Sistem klasifikasi binomial dan sistem klasifikasi domain kingdom memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Dengan memahami sistem klasifikasi ini, kita dapat mempelajari hubungan evolution dan antar spesies, bahwa misalnya spesies ini memiliki keluarga dengan ini. Oh, dulunya ini, contohnya kayak dulunya T-Rex adalah keluarga dari ayam. Keluarga dari ayam. Nah, dan mengelompokkan dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat mempelajari hubungan evolusi spesies mengelompokkan makhluk berdasarkan karakteristik yang sama. Penemuan baru dan perkembangan teknologi terus memperbarui ke sistem klasifikasi, sehingga ilmu klasifikasi makhluk hidup tetap menjadi bidang studi yang dinamis dan berkembang. Nah, tidak mentok di suatu keilmuan. Nah, klasifikasi makhluk hidup terus berkembang seiring perkembangan teknologi yang lebih akurat dan detail. Nah, sekian dari saya, inilah persembahan materi saya, presentasi saya dari Muhammad Alif dengan NIM Genom 2145055 dari program studi ilmu tanah. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyebutan, dan ada salah, mohon dikoreksi karena saya tidak lebih dari manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dari Ibu Dr. Helmi Wijastuti, SSI MSI, sebagai dosen pengampu yang memiliki kesabaran untuk mendidik kami, memberikan kami ilmu yang menjadi modal kami sebagai anak ilmu tanah, di mana anak ilmu tanah itu tidak jauh-jauh juga dari biologi, karena dalam tanah itu terkandung namanya mikroorganisme dan mikroba, di mana mikroba ini tidak adalah bagian dari biologi. Dan jika mohon maaf selama 1 semester ini ada salah kata, tindakan saya yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Dan kami segenap kelas ilmu tanah A memohon maaf dan berterima kasih kepada Ibu atas dedikasinya selama ini. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.